Di sini saya menggunakan oli Emcrate yang seperti ini, yang kemasan Drigen warna putih. Kemudian saya gunakan freonnya HFC kalengan ya, biasa. Kemudian untuk settingannya di blower nomor 2, kemudian suhunya di tengah, dan hasilnya sudah bisa cut off. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, video kali ini saya akan mencoba untuk membuktikan atau mempraktekkan alat fuzzing yang kemarin kita buat dengan menggunakan kaleng bekas freon. Di sini yang pertama kita colokkan dulu kabel warna biru ke low press, kemudian kabel selang warna merah ke high press. Siapkan manifold, kemudian masukkan, ini dia alatnya yang kemarin kita buat. Lalu kita masukkan selang warna kuning terlebih dahulu di bagian atas ya, supaya nanti ini mengalirnya melalui pipa kemudian ke saluran low press. Nah, kemudian selang low pressnya di bagian nipple di alat flashingnya itu saya tambahkan keran seperti ini. Jadi nanti supaya untuk memblok aliran freon bisa kita hentikan ya, karena di high pressnya kan sudah ada nih dari manifold kerannya. Jadi yang di low pressnya saya tambahkan keran seperti ini. Kemudian kita running dulu mobil beberapa saat untuk pemanasan dulu sebelum AC itu kita nyalakan. Kita cek juga semua sambungan atau part-part yang sudah kita hubungkan tadi, supaya nanti tidak ada miss ya. Oke, lanjut. Setelah itu cukup suhunya cukup tercapai, kita nyalakan AC. Kemudian kita lihat, karena di sini mobil saya memang freonnya itu sering berkurang, entah saya belum ngecek juga di bagian mana yang bocor. Jadi untuk kali ini saya mau lihat kondisi olinya nih ya. Nah, setelah AC-nya running, kita buka keran di manifold yang warna merah supaya nanti olinya itu mengalir masuk ke dalam si kaleng alat pengecekan oli alat flashingnya ya. Kita tunggu di sini selama kurang lebih 3-5 menit. Biarkan nyala AC-nya. Ini nggak apa-apa, aman, karena sistemnya juga olinya nggak full masuk ke dalam kaleng semua, jadi masih ada bersirkulasi. Oke, setelah 5 menit kita tunggu, sudah tidak ada aliran lagi. Kemudian kita matikan AC dan kita matikan kendaraan. Setelah itu bisa kita lihat nanti kondisi olinya itu seperti apa ya, karena ini udah cukup lama juga sih saya pakai, jadi saya mau lihat kondisi olinya tuh kayak gimana gitu ya. Oke, setelah kendaraan kita matikan, kita tutup dulu keran warna hitam, warna merah yang high press. Kemudian karena di sini yang di low pressnya saya sudah berikan keran, jadi tutup dulu kerannya. Oke, nanti untuk proses pengisian oli, kalau misalnya teman-teman nggak mau buang freon, ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan takaran ya, takaran oli yang dikeluarkan gitu, takaran oli yang dikeluarkan. Karena di sini saya sekalian juga mau buang freonnya, karena sudah low press juga, maksudnya sudah tekanannya sudah berkurang. Kemudian saya ada indikasi nih oli yang kemarin saya masukkan ini agak berlebihan, jadi saya mau kurangin. Jadi penambahannya itu nanti sedikit aja, jadi harus membuang freon dan melalui proses vakum. Oke, kita lihat dulu kondisi olinya itu seperti apa. Kalau misalnya nanti olinya itu udah hitam banget, udah pekat ya, kalau misalnya teman-teman ada dana ya, di flashing total aja biar sistemnya itu jadi bersih. Karena ini saya lakukan sendiri di rumah ya, sekaligus untuk pengalaman sendiri ya, siapa tahu nanti teman-teman ada referensi juga. Kalau misalnya gagal ya berarti memang itu tumbalnya adalah saya. Oke, kita lihat di sini kondisinya olinya. Waduh, olinya udah hitam banget, udah hitam, udah kotor. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kondisi olinya sudah kotor sekali. Ini kalau misalkan
kita pakai lama-lama juga nggak bagus ya buat sistem AC-nya. Oke, di sini sudah terlihat masih ada reaksi antara oli dan gas freon. Nah, untuk nanti teman-teman kalau misalnya mau ditambahin yang keluar nih segini, nanti ditambahinnya segini ya. Kalau karena di sini saya mau kurangin sedikit, jadi nanti saya tambahkan dan harus saya vakum dulu supaya olinya masuk ke dalam. Oke, ini dia oli yang saya gunakan, M-Crate ya. M-Crate kemasan Degen seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini 10 mili aja karena nggak terlalu banyak yang saya kurangin. Dan setelah divakum, kita masukkan olinya nih melalui manifold seperti ini ya, di selang warna kuning. Kemudian kita buka keran warna biru supaya aliran olinya masuk ke intake atau saluran hisap. Kemudian kita vakum lagi supaya nanti kita bisa ngisi freon. Nah, untuk freonnya saya gunakan adalah HFC dari Clea Kalengan, yang katanya itu banyak isu freon ini tuh banyak yang palsu, tapi alhamdulillah saya udah pakai ini dari awal. Alhamdulillah nggak ada kendala ya. Yang mudah-mudahan sih nggak dapet yang zong, yang nggak dapet yang palsu ya. Secara langsung untuk membuktikan bahwa freon Kalengan ini tuh masih aman gitu. Saya nggak ngerti kalau misalnya ada video-video yang menjelaskan bahwa pakai freon palsu dan diklaimnya dari Clea Kalengan seperti ini. Saya nggak ngerti lah, mungkin karena memang sistem flushingnya atau pembersihannya itu kurang bersih, masih ada tercampur, atau ketika dia flushing dia menggunakan bensin, kemudian nggak bersih ya, bisa aja, saya nggak tahu lah gimana ceritanya. Oke, yang penting di sini saya gunakan freon dan oli seperti itu, alhamdulillah aman. Oke, setelah kita vakum, kita masukkan freonnya beberapa gram ya, supaya nanti itu untuk mengaktifkan si sensor pressure-nya yang di sistem AC itu, supaya nanti magnetic cloud-nya itu bisa berfungsi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tekanan sama sekali, ini si magnetic cloud-nya juga nggak akan aktif gitu. Oke, setelah itu kita coba running, nyalakan mobil seperti ini. Ini untuk posisi settingan blowernya di 2 ya, karena di sini nggak lama, cuma ada 1, 2, dan 3. Kemudian untuk pengaturan suhunya itu di tengah, kurang sedikit, dan sudah bisa cut off. Posisi pengetesan ada di siang hari. Memang sih ini di bawah atap ya, di bawah teras, tapi kondisinya tuh panas. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah cut off, dan posisi tekanan di high pressnya itu sekitar 150 psi, kemudian di low pressnya sekitar 35 sampai 40 lah, karena posisi idle ya. Kalau saya geber seperti ini mungkin dia sudah menurun sampai 35 atau 30, dan ini masih normal kalau menurut saya yang pakai. Jadi beda mobil yang mungkin beda kali ya tekanannya, atau beda kompresor, beda juga tekanannya. BTW ini semua saya lakukan sendiri ya, sebagai percontohan juga. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan ini di rumah sendiri ya, tentunya dengan sedikit pengalaman, dan sebelumnya sudah saya lihat video-video tutor dari tim-tim AC yang ada di YouTube. Oke, sini sudah cut off, sudah bisa mati magnetic cloud-nya. Sudah dingin juga di dalam karena saya nggak punya sensor. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.